Saya telah mengikuti Anda selama beberapa tahun ini. Saya merasa bersalah karena tidak belajar sebanyak itu seperti yang seharusnya. Saya adalah ayah tunggal dengan hak asuh penuh yang pernah menghubungi Anda sebelumnya mencari komunitas Noahid. Nah, saya menerima banyak sekali pesan setiap hari dan saya tidak mengingat semua pesan dari semua orang yang menulis. Saya pikir jumlah terakhirnya adalah lebih dari 500 juta pesan dalam 12 bulan terakhir ini. Telah lebih dari 500 juta pesan dalam 12 bulan terakhir. Anda bisa menghitung sendiri berapa rata-rata per hari. Saya tidak ingat semua pesannya dengan detail, tapi bisa memberitahu bahwa banyak orang mencoba melayani dunia non-Yahudi, yaitu dunia Noahide yang begitu luas. Namun, dengan segala hormat kepada semua yang berusaha sungguh-sungguh melayani mereka, saya rasa hal itu tidak benar-benar mungkin dilakukan dalam sebuah. Seringkali para Noahid menginginkan Yudaisme dalam bentuk yang lebih ringan. Mereka menginginkan berbagai hal seperti buku doa, jadwal pembelajaran tertentu, yeshiva, dan hari-hari raya yang khusus. Pada dasarnya, mereka menginginkan versi Yudaisme yang lebih ringan dan mudah diikuti. Namun hal ini sesungguhnya tidak diperbolehkan karena bukan merupakan ajaran Noahide yang sebenarnya. Yang biasanya orang-orang coba ciptakan adalah bentuk Yudaisme yang lebih sederhana dan disesuaikan. Jadi saya tidak mengenal adanya komunitas Noahide dan yang ada atau versi apapun yang ada. Biasanya hanya kelompok kecil orang-orang di sini dan di sana yang tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia. Biasanya mereka dipimpin oleh individu-individu yang lebih mengejar uang orang-orang daripada mengejar neshamot mereka. Karena jika para rabbi itu benar-benar peduli dengan spiritual mereka, dalam melakukan kehendak Hashem, mereka tidak akan memulai komunitas Noahide karena tanggung jawab mereka terhadap orang Yahudi lebih utama daripada terhadap Noahide sesuai halacha. Hashem tidak menginginkan Noahide memiliki komunitas. Dia ingin setiap orang melakukan yang diperlukan menjadi Noahide yang benar dan mempelajari semua dengan sungguh-sungguh. Jika Anda beruntung memiliki teman dan keluarga dalam situasi sama yang tinggal dekat, silakan berkumpul bersama, tapi para Noahide perlu struktur formal. Pasti menimbulkan masalah karena mereka belajar dari orang Yahudi dan berusaha meniru mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka bertindak seperti orang Yahudi hingga tidak lagi menjadi Noahide yang benar sebab mereka menciptakan hal-hal terlarang. Banyak hal yang dilarang bagi Bnei Noach. Tapi mereka justru ingin mempelajari dan melakukannya seperti mengamati Syabat dan sejenisnya. Ini masalahnya. Saya selalu mengatakan jika Anda menyukai mitzvot dan Torah, lakukanlah apapun untuk menjadi seorang Yahudi. Berhentilah membohongi diri sendiri dengan berpikir Anda bisa menjadi Bnei Noach yang saleh. Faktanya, beberapa minggu lalu saya bertemu murid lama yang berkunjung. Dia telah lama belajar dan memahami ajaran kami dengan baik. Saat saya menyarankan dia berkonversi ke Yudaisme, dia memilih membantu komunitas Noahide beralasan orang Yahudi sudah memiliki banyak pemimpin. Saya harus menjelaskan bahwa pemikiran itu keliru dan berbahaya. Logikanya keliru. Seharusnya dia jadi Yahudi sejak awal, itu pilihannya. Saya tak bermaksud meyakinkan siapapun. Jika minta nasihat akan saya beri. Sayangnya dia tak mendengarkan. 3 tahun berlalu sia-sia sampai dia mulai sadar. Meski tetap berhubungan selama itu, sesuatu terjadi dan dia akhirnya tersadar. Dia menyadari telah membuat kesalahan besar yang menghabiskan waktu dan hampir mengorbankan nyawanya. Yang dia sadari adalah, tunggu sebentar, menjadi seorang Noahide itu bukan hanya tentang diri saya pribadi. Ini tentang istri, anak-anak, keturunan, dan semuanya yang terkait. Faktanya tidak ada komunitas Noahide dan tidak akan ada komunitas Noahide yang benar-benar kosher dalam waktu dekat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, akan selalu ada masalah dan tantangan yang memaksa Anda melakukan hal-hal yang membahayakan status Noahide Anda. Contohnya, ketika Anda memiliki anak yang nantinya harus bersekolah dan berinteraksi dengan komunitas lain dalam kehidupan sehari-hari mereka. Homeschooling memang bagus bagi yang mampu melakukannya, tapi kebanyakan orang tidak bisa dan harus mengirim anak ke sekolah.
Lalu apa yang akan dipelajari anak-anak di taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama? Mereka akan mempelajari Halloween. Mereka akan belajar tentang Natal, Kwanzaa, homoseksualitas, pedofilia, Batman dan Robin. Mereka akan mempelajari semua itu. Meski Anda mengajarkan mereka tentang Tuhan dan Moshe Rabbeinu, mereka tetap akan memiliki teman yang merayakan berbagai hari raya berhala. Mereka ingin pohon Natal, labu Halloween, dan kelinci dengan telur Paskah. Mereka menginginkan semua itu. Mengapa? Bukan karena percaya pada Yesus atau penyembahan berhala, tapi karena ingin seperti teman mereka. Anda akan terus mengatakan tidak tiap tahun. Semoga beruntung. Semoga berhasil dan tetap menikah, karena bahkan pasangan terbaik sekalipun akan menghadapi kesulitan saat anak mereka menangis karena tidak bisa memiliki mainan yang tidak kosher menurut Rabi. Perlu sungguh-sungguh dipahami bahwa menjadi seorang Noahide bukan sekadar keputusan pribadi semata. Ini adalah keputusan untuk semua yang terjadi dalam hidup Anda ke depan dengan anak-anak Anda, anak-anak mereka, dan keturunan selanjutnya. Itulah mengapa saya katakan pada orang-orang bahwa menjadi seorang Noahide yang saleh jauh lebih sulit daripada yang dipikirkan orang. Namun saya pribadi berpikir itu jauh lebih mudah. Menghadapi kesulitan sebagai seorang Yahudi jauh lebih berharga daripada menghadapi kesulitan sebagai Noahide. Karena setidaknya dengan kesulitan sebagai Yahudi ada rasa kebersamaan dan dukungan tertentu meski tidak selalu tinggal di komunitas besar. Ada struktur dan keteraturan sampai tingkat tertentu. Ada tradisi yang mengikat, ritual-ritual bermakna, dan masih banyak hal berharga lainnya yang memperkuat identitas dan kehidupan spiritual. Dan jujurnya, ini jelas sesuatu yang memiliki lebih banyak stabilitas. Meskipun kita juga mengalami masalah. Semua orang mengalami masalah. Tetapi menjadi seorang nuhid tidak semudah yang orang pikirkan. Jadi ketika orang ini menyadari bahwa anaknya akan menginginkan semua hal ini dan dia harus belajar bagaimana mengatakan tidak setiap kata kedua sepanjang sisa hidupnya. Anda tahu dia harus meninggalkan kapal atau dia harus berkonversi. Anda tahu dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia berpikir akan menjadi Superman di dunia Noahide, tapi menyadari harus menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum memikirkan dunia. Mengenai komunitas Noahide, dengan hormat kepada semua yang berusaha, dari pengamatan saya, organisasi-organisasi yang mencoba tidak melakukan hal yang tepat bagi komunitas, mereka hanya membuat agama baru. Mereka memberikan orang-orang sidurim dan berbagai hal yang seharusnya bukan bagian dari mereka. Mereka memberikan versi Yudaisme ringan yang seharusnya tidak seperti itu. Saya tidak mengatakan Anda tidak bisa menjadi Noahide. Tentu saja ada Noahide yang baik dan seharusnya tetap menjadi Noahide dan itu tidak masalah. Tetapi Anda tidak bisa berharap. Struktur yang sangat diinginkan itu memang tidak ada di antara Bani Nuh seperti yang terlihat pada orang Yahudi. Ini bukan tentang kesatuan pendapat semata, walaupun Anda bisa menemukan orang-orang yang sepemikiran di sana-sini. Namun yang menarik, orang Yahudi pada umumnya tetap bisa bersatu dan solid meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat. Bahkan jika kita tidak sepakat dengan sengit tentang sesuatu, pada detik ketika ada ujian di dunia, suatu dekret di dunia, semacam Holocaust atau semacam dekret pemerintah yang mengancam, tiba-tiba kita melupakan segala perbedaan dan perselisihan, dan kita bersatu sebagai satu komunitas. Mengapa? Karena secara spiritual, kita terhubung terlepas suka atau tidak. Hal ini tidak ada dalam dunia Noahides. Tidak ada hubungan spiritual antar Noahide, meski mereka berteman ribuan tahun. Tidak ada hubungan antar bangsa, bahkan sesama mereka. Baik itu sesama Arab atau sesama Kristen. Satu Kristen dari Jepang, lainnya dari Cina dan Prancis. Tetap tidak ada hubungan di antara mereka. Tidak ada persatuan di antara kaum Goyim. Sifat J itulah masalahnya. Orang-orang mencoba menciptakan versi non-Yahudi dari Yudaisme. Dan jika itu mungkin, dan jika itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Hashem, maka tentu saja ini adalah sesuatu yang akan diajarkan oleh para rabi. Jika mereka tidak mengajarkan hal itu, ini bukan yang diinginkan Hashem. Noahide berkewajiban melayani Hashem dan mengikuti hukum-hukum Noahide. Tujuan utama Noahide adalah membantu orang Yahudi melayani Hashem, karena semakin baik orang Yahudi melayaninya, semakin baik pula pengajaran mereka kepada Noahide.
Semakin baik Yahudi tersebut dapat mengajarkan para Noahide. Namun, kebanyakan Noahide saat ini yang Anda lihat online dan sangat vokal sebenarnya sedang membohongi diri mereka sendiri. Mereka membohongi diri mereka sendiri dengan hanya berpura-pura bahwa mereka adalah versi Yahudi dari seorang Noahide atau semua jenis lainnya. Alasan saya menyebutkan ini karena masalah ini semakin berkembang pesat, bukan dari keinginan orang-orang sendiri, tapi karena mereka disesatkan oleh para pemimpin palsu yang hanya mengejar keuntungan pribadi mereka semata. Kelompok-kelompok ini terus saja menulis buku-buku dan mengadakan berbagai forum untuk Noahides karena mereka beranggapan ada. Misalkan, dalam kondisi terbaik, ada 20 juta orang Yahudi di dunia yang kita ketahui, sementara orang non-Yahudi jumlahnya hampir 80 miliar. Jadi, mereka beranggapan, menurut logika dan matematika mereka, bahkan jika mereka mendapatkan 20 juta Bnei Noach, 200 juta Bnei Noach, itu adalah suatu bangsa yang sama sekali baru. Jadi ada banyak uang yang terlibat. Jangan pernah sekali-kali belajar. Torah dari seseorang yang prioritas utamanya adalah uang. Meskipun uang diperlukan bagi orang untuk melakukan apa yang mereka lakukan, untuk berdakwah, menyediakan layanan tertentu. Begitu uang menjadi prioritas utama, itu berarti Tuhan adalah dua dan itu tidak boleh terjadi. Itu tidak mungkin, Tuhan selalu satu. Mereka bisa memberitahumu Tuhan adalah satu, tapi saya yakin itu tidak mungkin bagi Tuhan untuk menjadi satu dalam pikiran mereka. Mengapa? Karena menurut Halacha, mereka tidak diizinkan melakukan hal tersebut jika mereka orang Yahudi. Seorang Yahudi tidak boleh mengajar Noahide jika ada Yahudi lain yang perlu belajar. Artinya, sebelum menangani masalah Noahide, Anda harus memastikan tidak ada orang Yahudi yang membutuhkan bantuan Anda. Dalam hal Torah Anda bahwa tidak boleh mengajar sekelompok Noahide meski ada 20,000 Noahide dan satu Yahudi yang ingin belajar bersama. 20,000 Noahide siap membayar $1,000 per tiket yang tentu saja akan menghasilkan jutaan dolar untuk pengajaran tersebut. Sedangkan orang Yahudi itu tidak mau membayar apapun untuk belajar. Anda harus mengajar orang Yahudi tersebut sesuai Torah dan Halacha. Semua orang yang memiliki organisasi Noahide dan menjadikan Noahide sebagai fokus pekerjaan utama mereka adalah masalah serius. Sekarang, jika Anda membantu Noahide, seperti yang dilakukan para rabi dengan Mizrakim, kita membantu orang Yahudi dan memenuhi kewajiban. Ketika memungkinkan, kita juga membantu Noahide tanpa mengorbankan tanggung jawab terhadap orang Yahudi. Hal ini tidak masalah dilakukan. Saya memiliki banyak murid Noahide yang telah bersama saya bertahun-tahun dan kami berusaha membantu mereka sebaik mungkin, termasuk membantu mereka berkonversi. Beberapa untuk membantu mereka memiliki kehidupan yang layak, apapun masalahnya. Itu bukan masalah. Saya selalu mendorong orang untuk beralih keyakinan karena saya pikir itu kehidupan yang lebih baik bagi yang mampu. Tetapi jangan biarkan siapapun membodohi Anda bahwa ada izin bagi saya atau rabi manapun di dunia ini untuk menjadikan Noahide sebagai prioritas di atas Yahudi. Tidak ada izin sama sekali. Menurut Torah, siapapun yang melakukannya membuat kesalahan. Ini membuat kesalahan. Jadi saya tahu komunitas-komunitas Noahide menginginkan ini. Tetapi sekali lagi, Anda harus memutuskan apa yang lebih penting bagi Anda. Firman Tuhan atau keinginan Anda sendiri. Lakukan apapun yang Anda sukai. Saya sungguh paham betapa sulitnya merasa sendirian. Orang-orang selalu menginginkan komunitas dan ingin menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Memang tidak mudah menjadi seorang Yahudi baru, mu'alaf baru, atau Noachide baru. Tapi jika seseorang sungguh-sungguh menginginkannya, mau belajar dengan tekun dan berusaha sepenuh hati, Hashem pasti akan membuka pintu. Kami tidak memiliki izin memaksa dan merusak pintu. Kami melakukan yang terbaik, belajar dan berbuat sebanyak mungkin. Kami dermawan dan melakukan chesed. Kami membuat perubahan dalam hidup. Dan ketika Hashem melihat bahwa kami telah melakukan cukup dan waktunya tiba, Dia membuka pintu bagi kami, apapun itu. Namun masalahnya, orang-orang merasa harus merusak pintu rumah Hashem dan seenaknya memutuskan untuknya, memberitahunya bagaimana menjalankan rumahnya. Sayangnya mereka punya rabi yang membantu mereka.
Let me know what you think, and make sure to share it because other people need to learn too.